Sejak era Orde Baru, kita kerap disuguhi mantra sakti bernama Notonegoro. Guna memilih calon pemimpin nasional, menurut si pembuat tafsir, Indonesia akan mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur jika telah dipimpin beberapa presiden yang memiliki akhiran nama Notonegoro. Soekarno dan Soeharto dijadikan alas penguat konsep Notonegoro. Setelah akhiran No dari Soekarno dan Tu dari Soeharto, maka pemimpin selanjutnya harus berakhiran Ne, Go dan Ro. Mantra ini seolah memperkuat ketentuan tak tertulis, bahwa Presiden Indonesia harus bersuku Jawa. Maka menjelang gelaran Pilpres kita selalu sibuk membuka primbon dan mencari tokoh-tokoh bersuku Jawa yang memiliki nama dengan akhiran sesuai konsep Notonegoro, baik tertulis maupun tersirat, bahkan di masa Orde Baru di mana presidennya sudah pasti Soeharto lagi, tetap saja ada yang mengutak-atik konsep Notonegoro, hasil ramalan atau Jangka Jayabaya, Raja Kadiri yang bertahta dari tahun 1135 hingga 1157. Saat ini, beberapa tokoh mulai ramai meramal calon pengganti Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak akan ikut kontestasi Pilpres 2024, karena tidak memiliki akhiran nama yang sesuai dengan konsep Notonegoro. Bahkan Luhut menyeru agar tokoh yang tidak berlatar belakang Jawa, jangan ngotot menjadi capres, karena pasti akan sakit hati. Benarkah konsep Notonegoro masih relevan dengan kondisi saat ini? Mengapa frasa pemimpin Jawa didengungkan lagi padahal jelas-jelas bentuk politik identitas yang telah ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk Presiden Jokowi? Pasca kekacauan politik yang memaksa Soeharto lengser, penggantinya B.J. Habibie, bukan saja namanya tidak berakhiran dengan salah satu suku kata dari Notonegoro, namun juga tidak bersuku Jawa. Dengan demikian, konsep Notonegoro sudah terbantahkan. Dengungan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang Jawa, juga terbantahkan karena selama kepemimpinan B.J. Habibie, tidak ada penolakan dari masyarakat Jawa. Penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan oleh orang Jawa, karena bersifat politis. Buktinya, yang menolak bukan hanya anggota MPR bersuku Jawa, melainkan lintas suku. Setelah B.J. Habibie, presiden berikutnya juga tidak sesuai dengan konsep Notonegoro, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Meski ada yang mencoba menggunakan jurus ala kotak-katik katuk, tetap saja melenceng dari konsep Notonegoro. Karena itu sudah saatnya kita berani menafikan konsep Notonegoro. Hal ini sejalan dengan keinginan kita di mana demokrasi dibangun dengan menghilangkan sekat-sekat keagamaan, primordialisme dan identitas pribadi lainnya. Terlebih jika hal itu dimaksudkan sekedar untuk memberikan legitimasi sekaligus mendukung tokoh tertentu. Terlalu naif jika di satu masa menolak politik identitas, di masa lainnya justru menjadi juru kampanyenya. Pernyataan Luhut, juga Erick Thohir, justru semakin menguatkan dugaan bahwa larang politik identitas yang sering diseru istana dan kelompoknya, sebatas larangan menggunakan identitas keagamaan, karena berpotensi menumbangkan jagoan mereka seperti dikatakan Ade Armando. Selain identitas personal, dalam memilih pemimpin hendaknya juga tidak hanya melihat casing. Sandaran utama adalah rekam jejak yang baik dan prestasi kerja, sehingga kita tidak lagi membeli kucing dalam karung. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sibuk dengan citra diri, yang menggunakan pembelahan masyarakat sebagai fondasi mengikat loyalitas simpatisan, dan mengadu domba rakyat melalui buzzer. Politik agitatif yang marak tahun 1950-an, harus ditinggalkan karena terbukti merusak sendi-sendi berbangsa dengan munculnya separatisme di berbagai daerah. Keragaman Indonesia harus terus dikelola dengan sebaik-baiknya, oleh pemimpin yang memiliki wawasan luas dan bekal yang baik. Terlebih tantangan Indonesia ke depan sungguh sangat berat. Di samping utang yang sangat besar, sumber daya alam juga semakin sedikit karena sudah dikeruk secara jor-joran, dan hasilnya diduga banyak masuk ke kantong-kantong pribadi. Dampaknya, rakyat yang dipaksa menanggung beban negara melalui penghapusan subsidi dan kenaikan pajak. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok dan terkotak-kotaknya masyarakat dalam mendukung politik, adalah PR yang harus segera diselesaikan oleh pemimpin mendatang. Karena itu, jika kita masih terjebak pola pemikiran lama di mana memilih pemimpin hanya berdasar fanatisme agama dan kedaerahan, didasari emosional serta hasil pencitraan, maka jalan gelap yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang. Salam.